Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supriyadi Bro. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, semangat kerja, rezeki lancar. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tutorial kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang cara membuat thumbnail dengan Adobe Photoshop ya, CS4 kalau nggak salah. Untuk kali ini kita mencoba membuat thumbnail YouTube dengan CorelDRAW X7 atau 17 ya. Dengan CorelDRAW X7 membuat thumbnail itu mudah sekali. Meskipun ini software ini berbasis vektor ya, namun untuk membuat sebuah gambar itu membuat thumbnail yang nantinya akan dibuat PNG atau JPEG itu mudah sekali ya. Langkah pertama langsung saja ya, kita pilih new atau file new, sama saja. Kemudian ukuran kita kalau bisa kita buat seperti ini ya, ini milimeter, ini pixel ya. Pixel dari Google merekomendasikan 1280 ya. Terus kemudian custom ini 720 pixel, 300 dpi, ini kita buat 72 aja. Nanti kalau ini tapi terus kita oke. Nah, sekarang udah jadi. Kita sekarang udah mempunyai ukuran segini ya, 1280 kali 720 pixel. Anda bisa mengetikkan di sini. Ini berarti kanvas ya, kanvas tempat kita bekerja. Kita buat ininya dulu aja, kotak dengan ini ya, dengan rectangle tool atau rectangle ya. Namun di sini biasanya ini berubah ya, harus kita atur lagi sampai tepat 80, di sini 720 ya, pas. Kemudian kita misalnya kita menulis ya, dan simple, nggak usah Inggris ya, bahasanya Inggris ya, simple. Thumbnail atau thumbnail. Kemudian kita pilih hurufnya, misalnya saya senangnya yang ini, kita warna. Terus biasanya kita membutuhkan gambar ya, membutuhkan gambar. Mudah saja gambarnya, silahkan. Kalau punya gambar sendiri ya monggo, kalau mau download yang monggo. Kita pilih klik kanan, kemudian kita import. Kita punya gambar di sini sembarang aja. Ini misalnya kita tarik di sini. Kemudian ini kalau mau kita samakan di sini, enggak mungkin presisi apa enggak presisi kan, ini masih sisa segini. Nah, agar bisa presisi, agar bisa masuk semua, kita lebih besarkan daripada ini ya. Nah, kemudian ini nanti kita masukkan ke kotak ini dengan bantuan ini power clip ya. Kita klik, kemudian kita klikkan di sini. Yang perlu diperhatikan sebelum ini ya, sebelum menggunakan power clip, ini diklik dulu, kemudian kita pilih power clip, objek, pilih power clip.
Nah, kita masukkan di sini. Nah, kayak gitu. Dan kalau tidak ingin ada ini outline-nya, garis tepinya, kita klik kanan sini aja biar kosong. Nah, nggak ada. Nah, ini contoh saja loh yo. Thumbnail simple. Kemudian kita misal mau buat ini apa, kita klik kanan agar ini untuk outline-nya, klik kanan. Kemudian udah lama nggak pakai Corel Draw ya, misalnya kita pilih nih ya. Agar lebih mudah kita pilih drop saja, exclude. Ini kontur supaya gedean. Kita pilih kuning atau putih, monggo terserah, yang penting bisa digunakan. Seperti ini, masih ada outline-nya, kita buang lagi, klik kanan ya, misalnya seperti itu. Kita buat center tengah, kita seleksi, kemudian kita Ctrl C. Kalau pengen tengah di sini, kita nah. Ya, seperti itu misalnya. Kemudian anggap saja ini sudah selesai ya. Anggap saja ini sudah selesai. Silahkan berkreasi menurut selera Anda. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita, karena ini gambar vektor berbasis vektor, kita harus mengekspornya menjadi JPEG atau PNG. Kita klik file export. Nah, ini secara default biasanya PNG ya. Sini PNG. Kemudian kita pilih, saya biasanya menggunakan JPEG. Nah, di sini JPEG kita namai contoh. Thumbnail contoh ya. Kemudian kita ekspor. Kita tunggu sebentar. Di sini ada beberapa pilihan, mau custom kualitas, ini mau low, medium, high. Kita buat medium aja yang biar nggak begitu besar, ukurannya 95 KB. Atau kita buat high aja 150 KB, agak lumayan. Kemudian kita oke. Lihat di sini hasilnya thumbnail. Nah, ini nih. Agar lebih jelas kita ulang ya. Export, kemudian ini pilih di mana Anda akan menyimpan. Ini tadi kan saya pilih di sini di picture. Nah, kita ekspor, kemudian pilih kualitas. Tadi tidak saya namai sengaja, ini mau optimis atau progresif, silahkan, bisa dicoba-coba sendiri. Nah, jadi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua tadi. Atau kita coba ekspor untuk PNG ya, kayak apa perbedaannya, bisa dilihat sama-sama. PNG
transparansi ya, kualitas transparansi ya, PNG ini biasanya kayak gini. Lebih ngejreng kan ya. Ya, saya kira begitu aja dulu. Ada yang kurang pas, kurang jelas, silakan berkomentar atau langsung hubungi saya di Facebook atau lewat email, silakan. Ada kekurangan mohon maaf. Jumpa lagi, ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.